Adian Napitupulu mati-matian membela Harun Masiku yang jelas-jelas menjadi tersangka kasus penyuapan saat dirinya menjadi PAW atau pengganti antar waktu di DPR RI. Dan inilah pernyataan Adian Napitupulu. Kan begitu. Nah, sogok menyogok untuk mendapatkan apa yang diyakini hak oleh seseorang itu sudah terjadi di mana-mana. Maksudnya waktu itu sebenarnya Harun Masiku itu sudah mendapatkan kursi harusnya. Begini dong, Harun Masiku itu kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung yang dikuatkan fatwa Mahkamah Agung, maka dia tidak akan pernah mengeluarkan uang serupiah pun untuk kursi itu. Kenapa kemudian dia berani keluarkan itu? Karena ada keputusan Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung yang kemudian memberikan hak pada partai mencarikan pengganti PAW. Oke, diurus itu berkali-kali, tidak jebol. Lalu katanya ada permintaan supaya dia bisa dapat kursi, supaya dia bisa ditetapkan sebagai anggota DPR, harus bayar. Ke KPU? Ke KPU. Oke. Dia bayar. Ini kan cerita yang terjadi di mana-mana. Padahal dari partai sudah memberikan rekomendasi dan itu sesuai putusan MA. Sesuai dengan keputusan dan fatwa MA, dapat rekomendasi dari partai, penggantinya adalah Harun Masiku. Harun Masiku urus ini ke KPU. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak ditetapkan oleh KPU. Oke, Harun Masiku merasa punya hak nggak? Punya. Kan sogokan ini semua. Oke, kenapa nggak ketangkap-tangkap? Ya mana saya tahu. Tanya KPK, tapi apakah Harun Masiku buronan terlama? Tidak. Ada Kirana Kotama dari tahun 2017 yang tidak tertangkap sampai sekarang. Kenapa tidak ada sayembara untuk Kirana Kotama? Uangnya lebih besar. Berapa uangnya? Ya, yang jelas lebih besar dari Harun Masiku. Buronannya lebih lama, 2017 toh. Lama sekali. Harun Masiku 2020. 3 tahun lebih lama daripada Harun Masiku. Kenapa nggak diributin? Kenapa? Itu. Apakah karena Harun Masiku itu dari PDI Perjuangan? Kalau begitu targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangannya? Kenapa yang lebih lama 3 tahun menjadi buronan sampai hari ini tidak tertangkap? Ada dalam situsnya KPK. Lalu sebetulnya siapa sih Harun Masiku itu? Dan inilah kasusnya, mengapa dia menjadi buronan KPK. Ya, inilah ulasannya. Ini Harun Masiku, buronan KPK sejak 17 Januari 2020. Kabar terbaru, Harun dikabarkan berada di Kamboja dan sudah berganti kewarganegaraan. Tapi, sampai sekarang Polri belum terima informasi dari Interpol Kamboja terkait Harun. Sebelum kabar ini, Harun juga pernah dikabarkan jadi marbot masjid di Malaysia. Bahkan ada dugaan dia dibunuh tapi belum ada konfirmasi kebenarannya. Tahun 2009, Harun Masiku jadi tim sukses SBY. Tahun 2014, Harun Masiku nyalek dari Partai Demokrat. Tahun 2019, dia pindah ke PDIP dan nyalek lagi, tapi nggak lolos. Walaupun nggak lolos, tapi dia diusulin PDIP untuk jadi pengganti Nazaruddin Kimas, caleg PDIP yang meninggal sebelum pencoblosan tapi lolos ke parlemen. Sebelumnya, kewenangan untuk pilih pengganti caleg yang meninggal itu ada di KPU, tapi PDIP gugat aturan itu ke MA supaya kewenangannya ada di partai. Dan gugatannya dikabulin, jadinya PDIP bisa pilih Harun sebagai caleg pengganti. Tapi tahun 2020, Harun jadi tersangka KPK dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun diduga kasih uang senilai 600 juta rupiah sebagai ongkos untuk memproses Harun jadi pengganti caleg Nazaruddin Kimas yang meninggal dunia. Harun Masiku jadi buronan KPK dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini dia belum ketangkap. Dia sampai masuk ke daftar buronan dunia dan ada di daftar Red Notice Polisi Internasional atau Interpol. Harun Masiku ini licin banget. Ada indikasi bahwa upaya untuk menangkapnya dipersulit. Pada 2021 misalnya, salah satu penyelidik KPK pernah bilang begini. Sekarang beliaunya ada di sini, udah masuk ke Indonesia. Tapi saya sudah keburu keluar SK 652. Suruh menyerahkan. Jadi kalau SK-nya dicabut bisa langsung ditangkap ya? Kalau kata Indonesia Corruption Watch, KPK nggak akan tangkap Harun menjelang tahun politik karena bakal ada elit partai politik besar yang terseret kasus ini. Waduh, bener nggak ya? Udah 3 tahun Harun Masiku kabur jadi buronan. Kira-kira Harun kabur kemana ya? Apa jangan-jangan dia jadi kayak Dora?
Sebelumnya dikatakan bahwa masyarakat anti korupsi atau MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, kembali melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap KPK terkait penyidikan tersangka suap pergantian antara waktu atau PAW Harun Masiku yang masih menjadi buron. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan inilah pernyataan Boyamin yang merupakan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Nah, kan ini kan sebenarnya saya gugat KPK, lawannya KPK kan gitu. Sebenarnya saya berharap betul besok lagi tolonglah KPK datang kalau di undang-undang begini. Mereka kan juga ada kegiatan namanya publikasi, kampanye. Dan ini kan sarana paling bagus untuk mempublikasikan kegiatannya. Jangan kemudian enaknya dia pamer ketika merasa hebat, ya prestasinya kan. Ada orang jumpa pes segala macam, kan itu kan rilis. Ketika OTT atau apa gitu, penetapan tersangka. Tapi ketika pada posisi dia tanda kutip digugat begini kemudian tidak hadir. Ini kan tidak membantu masyarakat terdidik khususnya untuk mendukung KPK. Anda menggugat KPK kenapa sih kasus Harun Masiku ini, boleh cerita nggak? Ya, kan ini kasus yang sekian lama. Dan justru saya 2020 awal itu juga sudah membuat sayembara iPhone seri terbaru untuk informasi Nur Hadi dan Harun Masiku. Dan karena tidak terungkap-ungkap, akhirnya hadiah itu saya berikan juga kepada yang menemukan Nur Hadi. Akhirnya dapat double hadiahnya waktu itu. Tapi saya tetap masih berlaku hadiah itu iPhone seri terbaru bagi yang memberikan informasi menjadikan Harun Masiku tertangkap. Sampai tertangkap ada yang memberikan informasi. Kalau nanti seri 20 ya seri 20. Kalau KPK yang kalau cuma seri kalah sama yang 8 miliar. Nanti Megawati Soekarno Putri sendiri sebagai ketua PDIP memasang badan untuk Harun Masiku, dan apabila Harun Masiku ditangkap maka itu adalah urusan Megawati Soekarno Putri. Ya, Megawati Soekarno Putri akan mendatangi KPK bila Harun Masiku ditangkap. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Itulah pernyataan Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bila Hasto Kristianto terkait Harun Masiku ditangkap KPK maka Megawati akan mendatangi KPK, dikarenakan Megawati adalah ketua umum PDIP dan Hasto adalah sekjen PDIP, dan KPK akhirnya memperbaharui informasi mengenai pencarian orang hilang atau buronan terhadap kasus dugaan suap Harun Masiku yang bikin gempar Indonesia. Dan inilah beritanya, kita dengarkan sama-sama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperbarui informasi pencarian tersangka kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Salah satu update atas informasi Harun yang dipublikasikan adanya wajahnya. KPK menyebarkan foto-foto terbaru Harun Masiku yang sudah buron sejak Januari tahun 2020. Ada 4 foto baru Harun yang disebar KPK. Satu diantaranya menggunakan batik berwarna merah muda lengan panjang. KPK juga memperbarui ciri-ciri buronan tersebut. Tercatat tinggi badan Harun sekitar 172 cm dengan ciri badan kurus dan suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis. Dalam perkembangan kasusnya, KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama 2 tahun di sebuah apartemen di Jakarta pada Juni 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan. Itulah
KPK yang memperbaharui mengenai informasi aneh foto-foto Harun Masiku karena sudah lama, sehingga perkembangan foto alias tersangka ataupun buronan Harun Masiku harus diupdate ya, karena ya semakin tua ya fotonya ya, orangnya semakin tua. Jadi DPO, daftar pencarian orang, diganti. Dulu mungkin masih muda ya, namun sekarang sudah kelihatan tua di fotonya.